Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang constraint layout gitu ya. Yang mana nanti di beberapa slide ke depan kita akan membahas tentang ini. Kita akan membuat seperti ini ya, teman-teman. Jadi ya, kita harus menambahkan satu activity baru. Kita klik file gitu ya, kemudian new, atau sebenarnya kalian bisa klik kanan di bagian app ini, kemudian new dan pilih activity gitu ya, kemudian pilih empty view activity. Ini sebenarnya sudah ada beberapa template yang bisa teman-teman gunakan, cuman untuk kali ini kita akan coba buat empty activity seperti ini saja gitu ya. Kemudian kita coba ya, buat main activity yang kedua gitu, berarti kita punya bagian backend main activity 2.java gitu ya. Kemudian bagian front end itu sudah ada main activity main 2 ya gitu, .xml. Nah, kemudian secara default itu kita diberikan layout, constraint layout gitu ya teman-teman. Jadi kita hanya tinggal mendesain apa yang akan kita buat berdasarkan view di ini, di apa namanya, di bahan tayang kita. Ada 3 tombol dan ada satu view atau text view gitu ya. Baik, kita yang pertama mungkin menambahkan tombol dulu. Kita drag saja masuk ini seperti ini gitu ya. Nah, kebetulan tombolnya ini kita kasih toss gitu ya. Oke, kita ubah di sini toss gitu. Oke, kita telah mengubah bagian tossnya gitu ya. Kemudian selanjutnya kita dapat sebenarnya mengubah bagian tombolnya ya. Jadi kita dapat melakukan perbesar atau perkecil tombolnya gitu ya dengan cara mendrag saja. Nah, teman-teman, terkait dengan constraint layout ini, kadang kalau kita seperti ini ya desainnya, kita running kadang tidak beraturan di hasilnya gitu ya. Karena ini constraint layout harus terhubung antara constraint yang ada ya. Jadi teman-teman mesti mengatur ini ke atas gitu ya dan ke samping gitu kan, seperti itu. Nah, kalaupun teman-teman tidak mau terlalu dempet ke sana gitu, jadi ini bisa diatur teman-teman. Di bagian atas, bagian atribut ini sebenarnya teman-teman bisa ngatur di sini. Contoh 16 gitu ya. Di sisi kirinya kita atur 8 misalnya. Nah, ini yang terjadi. Itu ya. Oke. Bagaimana dengan tombol yang kedua? Coba kita tambahkan. Kita rencananya mau ke bawah sini. Secara default kalau kita melihat sebenarnya ini dia di bawah, tapi kalau kita running dia pasti akan naik ke atas. Karena kita tidak mengatur di bagian sininya. Jadi kalau mau dikebawahkan berarti kita ngatur bawah sini. Gitu ya, sama kiri. Karena itu basicnya. Gitu ya. Kalau mau diperbesar pun silahkan diperbesar. Oke ya. Nah, bagaimana jika saya mau membuatnya sejajar gitu ya, tapi lebih ke bawah gitu ya, lebih ke bawah. Nah, saya rencananya juga akan mengatur di bagian kirinya. Ini bagian kiri tadi 8 ya. Kemudian bagian atasnya berapa? Terserah, mungkin 32 supaya dia agak ke bawah. Kalaupun mau ditambah lagi silahkan di customize 48 misalnya. Nah, gitu. Seperti itu. Oke. Kalaupun dinilai ini tidak sama gitu ya, jadi kalian boleh menghapus dan ini lakukan copy paste. Gitu ya, lakukan copy paste. Namun kalian harus mengubah nih di sini, menarik ke atas sini. Gitu ya. Kenapa dia ke atas?
Ini kaitannya dengan codingannya kayaknya, karena kita copy dari tadi dari atas. Nah, kenapa dia seperti ini tampilannya? Karena bagian ID. Jadi kan kita mengcopy paste tadi tombol ini, sementara ID-nya itu dianggap button 3 semuanya ya. Jadi kita menghapus ini jadikan button 2. Jadi kita set seperti ini gitu ya. Dia harus di bawahnya button 3. Nah, karena tadi dia button 3 namanya, itu dia tidak mengenali yang mana button 3 gitu. Kayaknya dia error. Seperti itu ya. Jadi mesti ditambahkan. Oke. Selanjutnya kita kembali ke yang tadi, berarti kita harus membuatnya 48 misalnya ya, supaya ada jarak antar tombolnya. Oke, selanjutnya kita akan mengubah teksnya gitu ya. Coba mana teksnya tadi? Teksnya itu 0 gitu kan. Lalu kita harus mengubah teksnya ya, ukuran teksnya ya, bentar. Text size ini ya. Coba ya. Kita coba tambah. Oke. Nah, tombolnya mungkin height-nya ya, ininya ya. Ininya. Nah, konten gitu kan. Kemudian layout width-nya oke. Ini kalau gini kita sesuaikan height-nya ya, tentukan berapa height-nya. Kalau seperti ini berarti dia 0. Sama dengan seperti ini, wrap content ya. Oke, kita mau mengubah backgroundnya ya. Backgroundnya berarti kita coba ubah ke warna apa tadi itu ya. Kita ngubah di background tint ini kan. Seperti ini kalau maupun mengubah langsung gitu ya. Jadi bisa diubah sesuai dengan keinginan. Baik. Oke, selanjutnya tadi ini kita ngaturnya seperti ini ya, konten. Oke, kalau udah kita coba tambah button baru gitu ya, button baru yang di sini tempatnya gitu. Kemudian di sini kita ubah ID-nya supaya dia tidak sama. Kita ubah ID-nya. Oke, kalau udah kita coba buat si ini tuh di bawahnya langsung di button 2 kan. Cuman ukurannya kita coba ubah menjadi 48 supaya dia ke bawah juga. Yang di sini 16 gitu ya tosnya. Oke. Tadi ini 48 ya. Oke, seperti itu. Kalau mau diubah tadi ya, ubah ininya apa? Count kan. Kemudian kita mau mengubah size-nya, text size-nya gitu ya. Mana tadi itu? Ada di sini. Kemudian cari bagian teks. Ini biasanya sesuai abjad ya. Jadi kalau teks kalian berarti carikan di bawah-bawah. Contoh 20, tosnya juga kita ubah jadi 20 gitu kan. Nah, selanjutnya kita mau menambahkan si text view gitu ya. Coba kita tambah teks ini ya, text view. Lalu kita harus mengatur dia ke atas gitu ya. Kemudian bagian sini itu ke samping sini ya, bolehlah karena kita akan memperbesar ininya tampilannya. Baik, kalau gitu kita harus mengubah size-nya gitu ya. Size-nya itu berarti dia match
bisa ya. Ini kita mau ngatur oh ya, kita harus narik juga ke kanan kalau mau diatur gitu ya, seperti itu. Tapi kita mau si ini, nah gitu ya, dia full jadinya. Nah sisa kita atur tuh bagian kirinya, baik apa marginnya gitu ya. Marginnya contoh kita ubah 40. Yang di sini kita ubah berapa tadi? 16 ya, kalau tidak salah, supaya sejajar. Yang di sini kita mau mengubah apa? 40 juga. Nah, seperti itu. Jadi kan dia ke bawah ya. Kayak gitu ya. Jadi kita mau sejajarkan sebenarnya si ini. Nah, gitu. Cuman kan dia rata kiri kanan atas bawah ya. Kalau gitu berarti layout height-nya kita atur seperti ini supaya dia sejajar gitu. Oke, kalau udah sisa tampilan di dalamnya, dalam dari text view-nya kita mau mengubah dulu teksnya ini jadi 0 gitu kan. Kemudian apa tadi text alignment-nya itu center gravity bisa enggak? Center gitu ya. Kemudian di bagian gravity-nya itu kita mau dia center. Nah, center kalau udah berarti sisa ukurannya ya, text size-nya gitu. Kita coba ukuran yang lebih besar lagi, coba 84. Masih mau? Kita coba 100. Oke. Nah, ini dia tampilannya. Apalagi kita mau mengubah dia lebih lebih dekat ke sini gitu ya, sama sininya. Berarti kita mau mengatur si tampilannya ya. Ini berarti kita setting 20 saja supaya dia agak lebar sedikit gitu kan. Nah, kemudian kita mau ngatur si backgroundnya. Kalau background tadi itu di background teal ya, tint. Background tint itu kita kuning. Coba oke ya, kuning-kuningan. Oke. Sorry, ini juga kita atur juga. Nah, seperti ini. Oke, tampilannya. Oke, jadi teman-teman perlu memperhatikan bagian kiri kanan atas bawahnya ya. Kalaupun mau diatur lagi sebelah kanan itu boleh. And text gitu ya. Kemudian boleh mengatur supaya mereka terhubung gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya pun tanpa di ini kan sebenarnya bisa aja ya. Sudah bisa mewakili sebenarnya. Oke. Ke bawah. Nah, ini kalau kita tarik ke bawah berarti dia akan menyesuaikan ke tengah gitu. Tapi itu nggak usah dilakukan. Oke, seperti ini hasilnya. Nanti silahkan di running di masing-masing PC-nya ya. Intinya adalah ketika kita menggunakan constraint layout berarti kita harus menghubungkan keseluruhan ini, keseluruhan dari constraint yang ada. Nah, kalau mau memperhatikan ukuran height, ukuran width-nya, tinggi atau lebarnya, sebenarnya kita bisa masuk ke sini ya, bagian ini sebenarnya. Oke. Ini bisa diklik, ini bisa diatur gitu ya teman-teman. Silahkan dipelajari, di explore lagi
terkait dengan layout yang ada. Oke, mungkin seperti itu. Selanjutnya sebenarnya teman-teman dapat membaca sendiri dari penjelasan ini. Kemudian ada yang dimaksud event handler. Event handler itu semacam fungsi yang akan dikerjakan atau event yang akan dikerjakan ketika mungkin handler itu bekerja. Contoh misalnya on click gitu ya. Jadi sama dengan button di pemrograman web, kalau kita klik dia, apa yang akan dia kerjakan. Nah, seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau di XML itu ada yang namanya on click kalau button ya. Kalau button show toss gitu ya. Jadi ini maksudnya adalah ketika button ini diklik, maka kita harus mengeksekusi show toss fungsi pada Java. Makanya di Java Activity itu harus ada function show toss yang mana nanti ini akan memunculkan toss atau memunculkan apa yang dikerjakan. Kita akan coba ya teman-teman. Baik, di tossnya kita akan cari on click, lalu masukkan functionnya. Oke. Oh, berarti ya on click. Oke, kita cari on click. Nah, ini dia. Jadi kita harus menuliskan show toss gitu ya. Oke. Nah, ini kita harus buat tuh. Kita harus buat di di main activity kedua gitu ya. Coba public void gitu kan, show toss, kemudian apa tadi itu, view ya, view kemudian view. Oke, jangan lupa harus di ini diambil kelasnya, diimpor kelasnya ya sini teman-teman. Kemudian kita coba menuliskan sebuah variabel gitu ya. Ini murni menggunakan Java ya teman-teman. Contoh misalnya show toss gitu kan. Lalu kita mau menampilkan toss, jadi kita menggunakan kelas toss gitu ya. Oke, boleh seperti ini. This message duration. Oke. Berarti di sini adalah konteks ya. Oke, konteksnya berarti this baru message gitu ya. Oke, nah harusnya ini akan memunculkan toss. Toss itu kayak notifikasi yang muncul di bagian bawah dari aplikasi teman-teman. Oke. Kemudian selanjutnya mungkin fungsi yang lain ya, teman-teman boleh melihat sendiri, membuat fungsi sendiri kaitannya dengan yang zero ini dan count gitu ya. Contoh misalnya teman-teman kalau diklik 0, apapun angkanya di sini nanti kembali jadi 0. Kalau count berarti kita mengincrement ini, jadi nanti hasil di sini ditambah 1 terus supaya dia menghitung gitu ya. Tapi teman-teman silahkan dieksplor. Oke, mungkin sampai situ saja video kita kali ini ya. Mungkin nanti kita akan melanjutkan video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.